Selamat siang sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di video kali ini ya. Masih di tanaman CMP ya, cabai besar yang buahnya harus dipolinasi biar bisa menjadi buah. Seperti itu, bulu-bulu daunnya sudah dibersihkan, yang di bawah-bawah belum ada buahnya karena ini belum dipolinasi. Nanti buahnya kita bikin di cabang-cabang 7 sampai 8 itu biar langsung banyak kawan-kawan. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, di follow, di like, di share juga buat teman-teman yang lain. Oke, kita bahas apa ya di usia generatif. Oke lah, kita bahas pupuk yang cocok di usia generatif ya. Saya kasih tahu aja rumusannya. Yang cocok di awal pembungaan itulah gini ya, cari pupuk yang nitrogennya di bawah 10%, fosfatnya minimal 25%, kaliumnya minimal 25%. Nah, itu bisa ditambahkan juga, misalnya di pembungaan awal bisa ditambahkan MKP, disepraikan maupun diikut-ikut juga nggak masalah, biar bunganya jadi gitu loh, tangkai bunganya gede-gede. Nah, kayak gitu. Pokok pupuk yang urusannya dengan bunga itu fosfatnya tinggi kawan-kawan ya. Di awal-awal itu fosfatnya cari yang tinggi, nitrogennya cari yang rendah, yang di bawah 10% biar nggak rontok. Kalau ada nitrogen di atas 10%, bunganya itu nggak jadi semua kok. Biasanya masih ada yang jatuh-jatuh itu loh. Nah, ini seperti itulah rumusannya. Boleh pakai produk apa aja, yang penting rumusannya kayak gitu ya. Kalau di fase pembungaan awal itu yang penting nitrogen 9%, minimal fosfat kaliumnya 25-25. Itu bisa ditambah sampai level aman ya. Saya bilang aman itu kisaran 50-60 lah fosfat kaliumnya. Tapi yang aman ya di bawah 50 aja ya untuk fosfat kalium. Semacam itu bolo-bolo. Nanti kalau sudah bunganya jadi buah, udah berbentuk buah, itu bisa ditambahkan pakai pupuk yang memiliki kalium tinggi ya, kisaran 45% dan ada nitrogennya 15%, itu boleh. Untuk pembesar buah itu rumusnya nitrogen sekitar 12% sampai ya 12% aja kalau untuk pembesar buah itu. Nitrogen 12%, kalium 45% itu jadi pembesar buah nanti. Tapi dia tidak bisa membungakan. Kalau ada pupuk yang membawa nitrogen 12%, kaliumnya di atas 45%, itu adalah kode bahwa pupuk itu menyatakan pembesar buah. Jangan salah ya. Iya yo, diulangin nih kata awal yo. Usia generatif. Ya, diulangi lagi. Kini untuk mengenali ciri-ciri pupuk untuk pembungaan awal. Oke, tak ulangi lagi, dicatat atau diingat-ingat kawan-kawan. Rumusnya, kalau di pembungaan awal untuk ngebiorne bunga, carilah pupuk yang memiliki nitrogen di bawah 10%. Fosfat kaliumnya minimal 25, maksimalnya di kisaran 40-an% fosfat kaliumnya. Nah, kode yang seperti itu menyatakan bahwa pupuk itu untuk pembungaan, membuahkan biar jadi ben ojo merutuk-merutuk. Mengko nek mbok tambahi pupuk yang ada nitrogennya, itu nanti juga agak merutuk-merutuk lagi. Ya rumusnya kayak gitu. Nanti ketika buahnya sudah banyak, sudah bergedel, terus sampean kok merasa, oh buah saya kurang gede, kurang panjang, jalan tunasnya kurang maju ya, kurang jalan. Carikan pupuk yang memiliki nitrogen 12% tanpa fosfat, cuma ada kalium
Di situ kaliumnya 40-an% sampai 45%. Nah, itu namanya nanti jadi booster. Apakah bisa Bang pupuk yang dari awal itu tadi digabungin? Bisa. Nggak apa-apa. Boleh. Kalau generatif misal, tak kasih contoh produk. Aku nggak promosi ya. Contoh saja yang sampean bisa baca dan itu ada produknya. Pakai NPK profesional. Nah, itu kodenya nitrogen 9, fosfat 25, kalium 25. Itu kalau ditambah MKP, itu nanti bunga dan buahnya pure, nggak rontok-rontok. Kayak gitu. Jangan ditambah dulu yang KNO putih itu kan 12 nitrogen sama kalium 45 ya itu. Nah, itu dipakai nanti. Kalau buah itu sudah terbentuk semua, baru ditambahkan di belakang. Loh, tuh pupuk yang di awal tadi boleh ngikut? Boleh, itu diikutkan aja nggak apa-apa. Sistemnya kan gini tuh, profesionalnya amonium kan bisa untuk slow respon, terus MKP sama KNU putihnya itu sing siap rilis loh, langsung diserap oleh tanaman. Nah, itu nanti meskipun dicampur dia akan berfungsi enggak bareng. Nanti yang berfungsi lebih dulu MKP sama KNO putihnya. Nanti profesionalnya memberikan cadangan asupan nutrisi di beberapa hari kemudian. Efeknya gimana? Enggak rontok kalau pakai yang itu. Tapi kalau ditambah macam-macam lagi rontok lah. Terus selain itu, ketika pembungaan tanaman itu juga butuh yang namanya kalsium, magnesium, dan boron. Jangan lupa itu ya. Pemakaiannya jangan dicampur dengan adonan pupuk yang tadi. Kalau mau pakai kalsium, itu kan sudah ada ya, kalsium, magnesium, boron itu sudah ada. Carilah kalsium yang bagus, biar komplit kandungannya. Pemakaian kalsiumnya itu di rolling ya, jangan dicampurkan dengan pupuk yang tadi di awal karena memiliki sifat yang antagonis di antara mereka. Gitu kawan-kawan ya. Ya sedikit ulasan atau pembahasan kita kayak gitu. Kalau biar nggak macet Bang, ya terusin aja pupuknya itu. Misalkan contoh sampean punya interval biasanya seminggu sekali, meskipun buah itu sudah merah ataupun lagi manen, terus jalan pupuknya biar tanaman itu enggak stuck, ada pasokan nutrisi secara berkala, maka akan berlanjut buahnya gitu ya. Dan antisipasinya untuk serangan jamur di saat fase yang kayak gitu bisa memakai fungisidanya rutin aja ya, nggak perlu mahal ya, semampunya. Contoh misalkan kita pakai klorotalonil digabung sama metalaksil juga bisa itu untuk menjaga jamur. Dibuat rolling juga bisa, itu mantap, itu harga murah. Untuk bakterinya pakai agrip aja. Misalkan obat murah sampean untuk fungisidanya punya bahan aktif klorotalonil, metalaksil sama streptomycin sulfat, agrip itu ya, buat rolling, cenderung tanaman Anda itu sudah aman meskipun itu harganya murahan. Tapi kalau mau mahal ya bisa tak sarankan ke ini ya, Kapuas. Itu bahan aktifnya klorotalonil sama azoxystrobin, dia kontak sistemik. Rollingnya pakai Bion M. Nah, itu ada mancozeb sama asibenzolar S-metilnya. Itu untuk imun, S-metil itu. Terus bisa rolling Piraclo, yaitu bahan aktif piraclostrobin, bahan aktif yang terkuat ya. Itu mantap banget kalau yang mahal itu. Ya udah dijelaskan, semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dimanapun Anda berada seputar perawatan tanaman. Gitu kawan-kawan, sekiranya informasi ini bermanfaat silahkan di share, dibagikan ke teman-teman biar yang belum tahu juga mengetahuinya kawan-kawan. Nanti kalau banyak yang antusias juga mungkin
menganggap ini bermanfaat, saya akan coba bikinkan tutorial atau video-video pembahasan tentang yang lain, misalnya tentang hama atau apa. Durasinya terlalu panjang, mau tak bahas di dalam sini. Gitu kawan-kawan. Nanti di kesempatan yang lain kita bahas tentang apa ya, olah lahan. Kayaknya udah ada video olah lahan itu, atau insektisida penanganan hama kutu, hama ulat kayak gitu. Ya wis gak apa-apa diulang-ulang, gawe ngono wae. Karena banyak pertanyaan tentang hal itu. Begitu kawan-kawan, yang sekiranya mungkin ya masih petani pemula atau gimana, atau ada kendala, coba bisa saja diterapkan. Produk ambil sesuai yang ada di dekat Anda aja. Gitu. Kalau ada, yo malah bagus itu. Biasanya kalau saya di lokasi terdekat nggak ada, saya belinya online kawan-kawan. Begitu, selamat siang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman, juga di like komennya biar tambah rame akun yang ini kawan-kawan. Selamat siang dan selamat beraktivitas.